Pengertian pembinaan. Pembinaan adalah suatu proses, cara, perbuatan membina atau pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi, pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut, yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan pengembangan. Metode-metode pembinaan. Metode kasih sayang adalah sesuatu yang harus dirasakan dalam mendidik anak. Kasih sayang dibuktikan oleh ibu dan ayah dalam membesarkan anaknya dalam kandungan. B. Metode beribadah. Bagi ibu hamil, keimanan dan ketakwaan harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas ibadah wajib dan sunnah. C. Metode membaca Al-Quran. Seorang ibu hamil harus senantiasa membaca Al-Quran dengan tetap melibatkan atau mengajak anaknya untuk membaca Al-Quran. D. Metode bercerita. Suami bisa menyampaikan cerita-cerita tentang kejujuran, kebaikan, kesalehan, ketakwaan para nabi, para sahabat, para ulama, para pahlawan, dan lain-lain. E. Metode berdoa. Istri yang hamil senantiasa berdoa kepada Allah agar anak yang dikandungnya menjadi anak soleh, berakhlak mulia, taat kepada orang tua, cerdas, mandiri, sehat, bermanfaat, dan sukses di dunia dan akhirat. Metode bernasyid atau bernyanyi. Dalam menerapkan metode ini, seorang ibu harus pandai-pandai memilih musik lagu yang dapat mendekatkan diri, nyaman, senang, dan damai sehingga memiliki motivasi yang tinggi. G. Metode kebiasaan. Metode ini dimaksud bahwa ibu hamil harus membiasakan dengan aktivitas yang baik-baik. Menurut Nasyih Ulwan, sebagaimana dikutip oleh Mas Gandhi Sid, mengemukakan beberapa metode yang dapat dipilih di antaranya. A. Metode keteladanan adalah metode tarbiyah yang selaras dengan fitrah manusia. B. Metode pembiasaan adalah metode yang paling memungkinkan dilakukan di lingkungan keluarga dibanding di lingkungan sekolah dan masyarakat. C. Metode nasihat adalah sebuah keutamaan dalam beragama. D. Metode hukum. Syariat Islam yang adil dan lurus memiliki peran dan melindungi. Rasulullah menyuruh orang tua mengajarkan anaknya sholat pada usia 7 tahun dan hukumnya jika masih tidak sholat pada usia 10 tahun. Cara yang dilakukan oleh orang tua pada anak diantaranya lemah lembut dan kasih sayang, menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukum, dilakukan secara bertahap dari yang ringan hingga yang paling keras. Menurut An-Nahlawi, metode pembinaan nilai-nilai Islam untuk menanamkan keimanan ada 7 metode. Sebagai berikut, metode hiwar Qurani dan Nabawi ialah metode percakapan silih berganti, di antaranya kedua belah pihak atau lebih mengenai suatu topik dan dengan sengaja diarahkan kepada suatu tujuan yang dikehendaki. 2. Metode teladan adalah metode yang dimunculkan dengan keteladanan seperti keteladanan Nabi Muhammad SAW. 3. Metode pembiasaan adalah metode yang merintikan pengalaman. 4. Metode ibrah dan mu'aziyah adalah dua metode yang mempunyai pengertian yang berbeda. Ibrah adalah kondisi yang menyampai manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan dan dihadapi dengan nalar. Adapun mau'izah adalah nasihat yang lembut yang diterima oleh hati mungkitnya. 5. Tarhib adalah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai bujukan. Tarhib adalah ancaman karena dosa yang dilakukan. Metode suatu cara yang diguna atau disesuaikan dengan tujuan, karena tujuan itulah yang menjadi tumpuhan dan arahan untuk memperhitungkan efektivitas suatu metode dalam keluarga yang baik dan bersifat langsung maupun tidak langsung. Mencapai komunikasi yang baik dengan membina dan memelihara komunikasi di dalam keluarga dan masyarakat di keluarga. A. Membina dan memupuk komunikasi di dalam keluarga. B. Membina hubungan akrab suami istri memerlukan tekad baik dan derajat toleransi yang tinggi untuk mengatasi macam-macam masalah.
Keistimewaan aspek-aspek dalam pembinaan Islam ada 4 aspek diantaranya. Aspek kaidah, keistimewaan dalam aspek kaidah ini harus dimiliki orang muslim. Aspek ibadah, aspek akhlak termasuk aspek yang paling diperlihatkan Islam. Aspek penampilan, keistimewaan dalam aspek penampilan. Berbagai masalah rumah tangga yang bisa terjadi antara lain: A. Cemburu buta yang disebabkan suami merasa cemburu apabila si istri dekat dengan teman-temannya dan apabila terlalu sering menggunakan handphone. B. Ekonomi yang disebabkan rendahnya penghasilan suami sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. C. Anak yang disebabkan karena sudah lama menikah, tentunya menginginkan kehadiran seorang anak. D. Tidak terbuka, suka berdusta dan tidak jujur, yang disebabkan penghasilan yang tidak diketahui oleh istri.